Di bawah matahari, pukul 1 siang, Mirta berdiri di seberang jalan depan stasiun. Sosok pengemis buta itu seperti patung kelaras pisang, kering, kompang-kambing, dan gelisah. Mirta merekam lintang pukang lalu lintas dengan kedua telinganya. Dengan cara itu pula, Mirta mencoba menyelidik di mana Tarsa penuntunnya berada. Namun, Mirta segera sadar bahwa Tarsa memang sengaja meninggalkan dirinya di tempat yang terik dan sulit itu. Memegang Mirta di atas aspal gili-gili adalah pemerasan, dan kali ini untuk segelas es limun. Tadi pagi, Tarsa sengaja membimbing Mirta sedemikian rupa sehingga kaki Mirta menginjak tai anjing. Mirta boleh mendesis dan mengupat senggit. Tapi Tarsa tertawa, bahkan mengancam akan mendorong Mirta ke dalam got kecuali Mirta mau memberi sebatang rokok. Sebelum itu, Tarsa menolak perintah Mirta agar ia berjalan agak lambat. Perintah itu baru dipenuhi setelah Mirta membelikannya lontong rentan. Mirta jengkel dan tidak ingin diperas terus-menerus. Ia akan mencoba bertahan, maka meski kepalanya terasa diguyur pasir pijar dari langit, Mirta tak ingin memanggil Tarsa. Berkali-kali ditelannya ludah yang pekat, ditahannya rasa pening yang menusuk ubun-ubun, diusapnya wajah untuk mencoba meredam panas yang menjerang, Mirta betul-betul ingin tidak menyerah kepada penuntunnya. Dan matahari pukul 1 siang tak sedetik pun mau berkedip. Sinarnya jatuh lurus menembus batok kepala Mirta dan membawa 1000 kunang-kunang. Mirta mulai goyang. Ia bergerak untuk mencari tempat yang teduh dengan kekuatan sendiri. Kaki yang bergetar itu mencoba turun dari gili-gili. Namun sebelum telapaknya menyentuh jalan, klakson-klakson serentak mementaknya. Mirta terkejut dan surut. Kembali menjadi patung kelaras yang gelisah, Mirta berdiri goyang di atas gili-gili. Kunang-kunang lebih banyak lagi masuk ke rongga matanya yang keropos. Kedua kakinya bergerak lagi. Kini Mirta bukan hendak menyeberang, melainkan berjalan menyusuri trotoar. Mirta harus meninggalkan tempat itu kalau ia tidak ingin mati kering seperti dendeng. Namun, baru beberapa kali melangkah, Mirta melanggar sepeda yang diparkir melintang. Sepeda itu tumbang, dan tubuh Mirta semerta-merta menindihnya. Bunyi berderak disambut sorak-sorai dari seberang jalan, dan itu suara Tarsa. Pemilik sepeda datang hanya untuk mengurus kendaraannya. Tarsa yang sejak tadi asik bermain yoyo di bawah pohon kerai payung di seberang jalan juga datang. Tetapi Tarsa hanya menonton ketika Mirta bersusah payah mencoba berdiri. Tangan Mirta menggapai-gapai sesuatu yang mungkin bisa dijadikan pegangan, karena tangannya gagal menangkap sesuatu. Mirta tak bisa tegak, ia jongkok seperti mayat yang dikeringkan. Kepalanya terasa menjadi gasing yang berputar makin lama makin cepat. Kesadarannya mulai menggawang. Meski demikian, Mirta tahu Tarsa sudah berada di dekatnya. Sekarang kamu mau membelikan aku es limun, iya kan? Mirta tak menjawab. Namun Tarsa mengerti bahwa Mirta sudah tak tahan lagi berada lebih lama di bawah matahari. Tarsa juga sudah tahu bahwa Mirta menyerah. Maka tanpa tawar-menawar, Tarsa membawa Mirta menyeberang dan berhenti di tukang minuman. Segelas es limun diminumnya dengan penuh rasa kemenangan. Mirta juga minum, bukan es limun, melainkan air putih. Segelas lagi, dan segelas lagi. Selesai membayar minuman, Mirta minta diantar ke tempat yang teduh. Dalam bayangan pohon kerai payung depan stasiun, Tarsa kembali bergembira dengan yoyonya. Namun, Mirta duduk memuluk lutut, diam seperti bekicot. 3 gelas air putih yang baru diminumnya
muncul kembali ke permukaan kulit, menjadi keringat untuk mendinginkan badan yang terlalu lama tersengat matahari. Rasa pening terus menggigit kepalanya, dan Mirta terhuyung ke samping karena tanah yang didudukinya terasa miring dan terus bertambah miring. Ketika merasa tanah makin cepat berayun, Mirta merebahkan badan, melengkung seperti bangkai udang. Keringatnya mulai mengering karena sapuan angin. Tapi wajahnya perlahan berubah pucat. Napasnya mengap-ngap, terdengar ritihan lirih dari mulutnya. Lalu Mirta tertidur atau Mirta pingsan. Di dekatnya, Tarsa tetap menggembira dengan yoyo yang melesat turun naik di tangan. Tanpa sedikit pun berkedip, matahari terus beringsut ke barat. Bayangan kerai payung bergerak ke arah sebaliknya dan lama-lama wajah Mirta tertatap langsung oleh matahari. Terik yang kembali menyengat kulit muka membuat Mirta terjaga atau siuman. Dan hal yang pertama yang dirasakan ketika Mirta mencoba duduk adalah rasa dingin yang merambah ke seluruh badan. Mirta menggigil dan bel stasiun berdetak nyaring. Pengumuman berkumandang. Kereta akan segera masuk. Tarsa menggulung yoyonya dan berbalik ke arah Mirta. Kereta datang, Kang. Ayo masuk stasiun. Mirta tak memberi tanggapan. Ia hanya menggoyang-goyangkan kepala untuk mengusir pening. Kang, kereta datang. Ayo masuk, nanti ketinggalan. Tarsa tak sabar. Dirainya tangan Mirta. Kereta picek ini harus apa lagi kalau tidak mengemis kepada para penumpang? Pikir Tarsa. Tetapi Tarsa terkejut ketika menyentuh tangan Mirta panas. Tarsa juga melihat bibir Mirta sangat pucat. Kamu sakit, Kang? Tidak. Jawab Mirta lirih. Tarsa ragu. Dirabanya kembali tangan Mirta. Memang panas dan bibir itu memang pucat. Tarsa bertambah ragu. Bila kamu tidak sakit, ayo bangun. Kamu kere kan? Yang namanya kere harus ngemis kan? Kali ini aku malas. Tapi uangmu sudah habis dan kita belum makan. Kamu juga belum kasih aku upah. Iya. Perolehan hari ini memang sangat sedikit. Itu salahmu. Kukira kamu tolol, tak pandai mengemis. Tolol. Aku sudah puluhan tahun jadi kere. Sudah puluhan anak jadi penuntunku. Tapi baru bersama Mula aku sering tak dapat duit. Jadi, siapa yang tolol? Kang, aku sudah membawa kamu kemana-mana. Kamu sudah kuhadapkan ke semua orang, ke semua penumpang. Jadi, kalau kamu tak dapat duit, kamu sendiri yang tolol kan? Kamu yang punya mata. Seharusnya kamu bisa melihat orang yang biasanya mau kasih recehan. Di depan orang seperti itu, kita harus lama bertahan. Omong kosong. Bagaimana aku bisa mengenali orang seperti itu? Betul kan? Kamu memang tolol. Perhatikan kata mereka. Orang yang suka memberi receh punya mata lain. Ah, tai kucing. Orang picek bisa melihat mata orang lain. Sudah kubilang, aku puluhan tahun jadi pengemis. Kata teman-teman yang melek, mata orang yang suka memberi memang beda. Tidak galak. Ah, betul. Itu dia. Dari tadi aku mau bilang begitu. Tarsa, kamu betul. Mata orang yang suka memberi tidak galak. Mata orang yang suka memberi, kata teman-teman yang melek, enak dipandang. Tarsa nyengir. Ada suara gemuruh dan bunyi rem logam yang mengurat telinga kereta masuk. Akan ku cari penumpang-penumpang yang matanya enak dipandang. Ayo Kang Mirta, kita jalan. Sudah ku bilang kali ini aku malas. Apa kamu lupa kereta yang baru datang? Kereta utama bukan? Kita tidak akan bisa masuk kereta seperti itu. Ngemis lewat jendela pun payah. Tunggu saja. Nanti kereta kelas 3. Tapi kita belum makan, Kang. Percuma mengemis di kereta api utama. Aku sudah berpengalaman. Jadi, turutilah apa yang aku bilang. Tunggu saja kereta kelas 3. Tarsa diam.
Meski hatinya jengkel bukan main. Bukan hanya jengkel kepada Mirta, melainkan juga kepada kata-katanya yang benar belaka. Tarsa ingat, memang sulit mencari orang yang matanya enak dipandang. Dalam kereta kelas 1, melalui jendela ia sering melihat berpasang-pasang mata di balik kaca tebal itu. Mata yang dingin seperti mata bambu, mata yang menyesal karena telah tumbuk pada sosok seorang kere picek dan penuntunnya. Ada bunyi keruyuk dari perut. Tarsa menelan ludah. Ia mencoba melupakan semua dengan yoyonya, tapi bunyi dari perutnya makin sering terdengar. Tarsa keluar dari bayangan kerai payung, berjalan tak menentu dan berbalik lagi. Ia ingin mengajak Mirta untung-untungan mengemis kepada penumpang kereta yang baru datang. Tetapi dilihatnya Mirta sudah rebah kembali, tubuhnya menggigil dan terasa sangat panas. Ketika Mirta meraih tangannya, Tarsa memandangi orang yang dituntunnya itu dengan perasaan campur aduk. Mungkin ia menyesal telah menjemur Mirta terlalu lama demi segelas es limun. Mungkin juga ia jengkel ketika menyadari bahwa dirinya tidak lebih dari kacung bagi kere picek yang kini menggeletak di tanah di depannya. Peluit lokomotif berbunyi nyaring dan kereta kelas 1 berangkat. Mata-mata sedingin mata bambu yang datang dari dunia sangat jauh bergerak meninggalkan stasiun. Matahari melirik tajam dari belahan langit barat. Ada pengemis buta terbujur lunglai di bawah pohon kerai payung depan stasiun. Tarsa sungguh-sungguh menyesal telah memeras habis-habisan lelaki satu-satunya orang yang tiap hari memberinya upah. Dalam ketakutannya, Tarsa berpikir bahwa dia lebih baik tidak lagi menyiksa Mirta. Tarsa juga berpikir bahwa sebaiknya ia ikuti saja semua kata Mirta. Bel di stasiun kembali berdering. Diumumkan kereta lain akan masuk. Tarsa hafal yang akan tiba adalah kereta kelas 3 dari Surabaya. Ditolehnya Mirta yang masih bergeletak di tanah, mulut Mirta setengah terbuka, bibirnya sangat pucat, napasnya pendek-pendek. Ketika diraba, tubuh Mirta masih terasa sangat panas. Kereta masuk dan remnya terasa menggores hati. Tarsa ingin menggoyang tubuh Mirta, tapi ragu. Maka Tarsa hanya berbisik di telinga lelaki buta yang tengah tergolek itu lirih bisikannya. Kang Mirta, bangun. Kereta api kelas 3 datang. Ayo kita cari orang-orang yang matanya enak dipandang. Kang, kamu ingin kuantar menemui orang-orang yang matanya enak dipandang kan?